Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mata kuliah kita seperti yang sudah tercantum di sistem, di FRS teman-teman, di jadwal teman-teman, itu namanya adalah data mining ya. Di sini, pada kemarin itu saya sudah bilang ada satu proses yang menjadi proses standarisasi. Standarisasi proses untuk data mining di industri. Namanya adalah Cross Industry Standard Practice for Data Mining, namanya CRISP-DM. Nah, dia memiliki kegiatan mulai dari business understanding, data understanding, ada data preparation, modeling, evaluation, sampai deployment. Di sini kalau kita lihat pertama, proses business understanding ke data understanding, inilah di mana kita menentukan apa yang akan dijadikan datasetnya. Di sini kan kita menentukan domain masalahnya ya. Di sini kita tentukan domain masalahnya apa. Jadi di sini masalahnya apa yang akan kita tulis, yang akan kita telusuri, yang akan kita riset, yang akan kita mining. Kemudian di data understanding kita menentukan datasetnya. Nanti datasetnya kita persiapkan di dalam data preparation. Jadi kalau ini mah baru tahapan kita mengambil database diambil datasetnya. Nah di data preparation ini kita siapkan dari data yang masih sifatnya mentah, yang mungkin masih kotor, masih banyak noise, masih belum komplit, kita siapkan sehingga dia siap untuk digunakan untuk proses modeling. Nah, itu ya. Nanti di modeling, di sini kita sudah memasukkan dataset kita pada kumpulan metode yang sudah kita pilih dan menghasilkan suatu model atau suatu pengetahuan. Nanti pengetahuan atau modelnya tersebut dievaluasi, kalau hasilnya sudah optimal, baru bisa masuk tahapan deployment. Domain masalah yang kita ambil di business understanding itu juga akan menentukan dataset yang akan kita gunakan. Jadi disinilah butuh dataset. Nah, datasetnya. Tidak semua dataset itu siap digunakan, teman-teman. Butuh proses. Nah, di sini ya, butuh proses. Makanya nanti kita akan berbicara tentang data preparation. Disinilah semua data, yang dari mulai data mentah, itu kita perbaiki, kita siapkan, agar dia menjadi data yang bersih untuk siap masuk proses modeling. Oke, kita balik lagi ke data. Data itu apa sih gitu kan? Teman-teman sudah belajar tentang sistem informasi? Kalau teman-teman sudah belajar tentang sistem informasi, berarti teman-teman sudah tidak aneh dengan yang namanya data dan informasi ya. Ini adalah satu pasangan yang tidak bisa dilepaskan. Kalau ada data, kita bisa dapat informasi. Kalau kita pengen informasi, harus ada data. Ini adalah saling terkait. Data ini adalah sifatnya seadanya, tidak dimanipulasi. Hanya disimpan saja, direkap, didokumentasikan, dipelihara, diarsipkan. Itu adalah data. Nah, data ini nanti bisa kita kumpulkan menjadi suatu catatan kumpulan data. Jadi kalau data itu di sini adalah catatan atas kumpulan fakta, kejadian, atau objek yang nyata terjadi gitu ya, dari data transaksi, data data akademik, data siswa, itu kan semuanya mencatat data-data atau fakta-fakta tentang objek tertentu. Data mahasiswa berarti itu faktanya adalah tentang mahasiswa, mahasiswa mana, mahasiswa STTG, itu faktanya apa, nyatanya, ya data itu memang mahasiswa yang ada di STTG, seperti itu. Kalau sudah terdiri dari banyak data, lebih dari satu, maka dia bisa dibangun dalam bentuk dataset. Jadi kalau kita berbicara dataset, teman-teman, tidak satu baris, tidak satu record, tapi sudah banyak record, sudah banyak data. Oke, kita langsung perhatikan ada bentuknya ya. Nah, ini adalah bentuk umum suatu dataset, teman-teman. Ini bentuk umum suatu dataset, terlihat tidak oleh teman-teman? Ini biasanya kita sebutnya adalah bentuk tabel ya. Nah, jadi kenapa kita sebut bentuk tabel? Karena ada yang namanya row dan ada yang namanya kolom ya. Kolom. Nah, ini adalah tabel. Ini kolom. Kolom. Nah, ini kolom, kolom, ini kolom, ini kolom. Jadi kita biasanya nyebut baris ini adalah apa? Record ya. Record data ya. Biasanya kita nyebutnya gitu kan. Kita sebutnya dia record data. Baris record data. Nah, jadi kalau dalam dataset kita hanya sedikit mengganti istilah, teman-teman. Kalau kolom itu disebutnya atribut atau field.
ya teman-teman disebutnya. Kolom, atribut, field itu adalah bagian dari tabel yang berada di sebelah atas ini. Ini yang membedakan atau yang menyusun satu objek. Ya, jadi outlook, temperatur, humidity, wind itu kan tentang objek dari kondisi alam, cuaca gitu kan. Kelihatannya bagaimanakah cuacanya? Oh, sunny itu berarti cerah gitu kan. Rain itu berarti hujan. Ini temperatur, panas, dingin, tengah-tengah gitu kan. Humidity-nya bagaimana, apa kelembapannya gitu kan. Terus ini bagaimana pergerakan anginnya. Ini kan semuanya adalah objek-objek, ini adalah atribut ataupun field ataupun sesuatu yang menyusun objek gitu ya. Objeknya di sini objek cuaca ibaratnya kayak gitu. Nah, terus satu objek yang terisi data-data field-nya, outlook isinya apa, temperatur isinya apa, humidity isinya apa, wind isinya apa, play tennis isinya apa. Ini kalau kita sambungkan, nah ini namanya adalah record. Nih satu baris ini namanya record, ya. Atau disebutlah objek data. Kenapa disebut objek data set? Karena inilah yang akan kita urusi di dalam dataset ini. Jadi kalau yang atas ini kolomnya itu field-nya adalah atribut data, ini atribut data. Kalau isinya, value-nya yang terdiri dari baris-baris dan record-record ini adalah objek data. Tuh. Jadi teman-teman bisa bedakan ya, mana yang disebut dengan kolom, atribut, field, atau namanya itu atribut data, itu yang ada di atas. Yang namanya record, baris, itu adalah objek data yang ada di dalam satu kesatuan ini. Jadi kalau setiap field sudah ada isinya, disatukan menjadi suatu record, suatu baris, suatu objek data. Atribut jenisnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin atribut field itu ada yang jenisnya discrete, ada yang jenisnya continue. Gimana cara kita membedakan discrete? Gampang. Kalau discrete itu adalah sesuatu yang dia itu tunggal, objek. Biasanya dia tidak bisa dikalikan, dibagi, ditambah. Tapi kalau continue, itu yang sifatnya real. Nah, itu biasanya numerik. Nah, di sini coba kita lihat. Ada satu contoh yang sama. Di sini saya menuliskan contoh untuk atribut discrete suhu dan atribut continue juga suhu. Atribut continue itu biasanya kita ambil dari hasil pengukuran. Jadi si suhu ini, nah ini suhu ini, itu biasanya berupa angka. Contohnya 10 derajat Celcius atau 24 derajat Celcius, itu adalah suhu dalam bentuk continue. Nah, suhu dalam bentuk atribut biasanya sudah berbentuk nominal. Nah, ini udah berbentuk kata, ada kategori lah istilahnya ya. Ada suhu yang kategorinya panas, ada suhu yang kategorinya normal, ada suhu yang kategorinya dingin. Jadi gampang saja kalau untuk membedakan antara atribut discrete dan atribut continue. Biasanya kalau atribut discrete itu berbicara satu objek tunggal. Nah, jadi dia itu kadang-kadang juga dinyatakan dalam bentuk integer, kata-kata. Jadi bisa huruf, bisa kata isinya. Tapi kalau continue, itu biasanya lebih ke numerik, karena dia terdiri disusun oleh variabel desimal. Biasanya dihasilkan dari hasil pengukuran, ya teman-teman. Jadi ada suhu, ada ketinggian, ada berat. Jadi kalau berat di sini, ini nanti berat di sini itu isinya akan ada 10 kg gitu kan ya. Ada 20 kg. Terus ada contohnya 30 kg tuh beratnya. Kalau berarti di sini ada berat, contohnya di dalam discrete. Contoh kalau kita berat badan, contohnya berat badannya kecil gitu kan, atau langsing gitu kan ya, gemuk atau overweight, itu bisa seperti itu. Jadi di sini kalau yang continue itu isinya berupa hasil pengukuran angka. Kalau discrete dia biasanya berupa kategori. Nanti setiap data, ya kan kita pasti teman-teman ya sudah belajar basis data kan, sudah belajar tentang bagaimana pembangunan perangkat lunak. Pasti kan kita sudah tidak asing ya dengan penyusun dataset, data tabel itu kan biasanya dia memiliki tipe data. Nah, di dalam dataset juga nanti ada tipe datanya. Yang sifatnya kategori atau kuantitatif atau tadi discrete di sini gitu ya. Nanti dia akan terbagi menjadi dua. Ada yang nominal, ada yang ordinal. Keduanya sama-sama bersifat kategori, membedakan satu dengan yang lainnya.
yang menjadi pemberi nama lah sini ya. Pemberi nama itu yang membedakan satu dengan lain-lainnya. Tapi bedanya kalau yang nominal itu dia beneran hanya berbeda, hanya membedakan satu dengan lainnya. Tidak ada urutan, tidak ada kepangkatan. Tapi kalau di ordinal, di sini dia ada keterurutan, ada pangkatnya. Contohnya, nominal itu kayak gini, kode program studi. Di STG ada berapa program studi? Ada 3. Ada TI, K, TIF ya, teknik informatika, ada TIN, industri, ada TS untuk teknik sipil. Nah, ini nanti program studi ini kan diisi oleh huruf-huruf ini kan. TI, teknik informatika, teknik industri, teknik sipil, itu kan menjadi pembeda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Ada nggak yang menyatakan bahwasanya teknik industri lebih tinggi daripada teknik sipil? Nggak ada ya. Semuanya memiliki nilai yang sama. Hanya saja membedakan antara, contohnya Anda sebagai mahasiswa STG dengan program studi teknik sipil, teman Anda masuk STG dengan program studinya teknik industri, berarti seperti itu. Nah, berbeda dengan ordinal. Kalau ordinal ada nilainya, ada keterurutan, ada artinya. Ya, contohnya tadi ada yang lulus cum laude, ada yang sangat memuaskan, ada yang memuaskan. Ada yang suhu dingin, panas, normal. Ada yang contohnya lulus cepat, lulus tepat, lulus terlambat. Nah, kan antara cepat itu, lulus cepat itu dia akan memiliki keturutan lebih bagus daripada lulus tepat. Lulus tepat itu akan memiliki keturutan lebih bagus daripada lulus terlambat. Ini adalah jenis yang apa ya teman-teman? Ordinal. Nah, jadi nanti dari sifat kategoris ini dia ada yang nanti sifatnya nominal, ada yang sifatnya ordinal. Nah, sedangkan kalau yang numerik itu ada yang sifatnya interval, ada yang sifatnya rasio. Kalau interval itu yang sifatnya bisa ditambah dan dikurangi. Kalau rasio itu sifatnya bisa dikali dan bisa dibagi. Contoh, nilai ujian teman-teman. Contohnya Ilham itu punya nilai ujian itu 50 ibarat. Terus Cindy itu punya nilai ujiannya adalah 100. Bisa nggak dari sini saya bilang, Cindy itu 2 kali lebih pintar daripada Ilham? Nah, kalau di sini adalah nilai ujian, di sini, ini nggak bisa kita bilang seperti itu. Tapi bisa kita bilang, nilai Ilham itu bedanya 50 dengan nilai Cindy. Betul kan? Jadi saya nggak bisa kan bilang kalau Ilham itu setengahnya kepintarannya daripada Cindy. Nggak bisa. Tapi saya bisa bilang bahwasanya Ilham dan Cindy nilainya itu berbeda 50. Betul? Nah, Ilham dan Cindy nilainya beda 50. Kenapa? Karena nilai ujian jenisnya interval. Yang bisa kita buatkan perbedaan saja. Yang ini 50, ini 100. Berarti bedanya 50. Tapi kalau rasio, nah barulah disebutkan seperti tadi. Ya, kalau rasio seperti berat. Contoh, ini adalah berat badan ibaratnya ya. Kalau angka-angka ini adalah angka-angka berat badan. Berarti bisa saya bilang bahwasanya Cindy itu 2 kali lebih berat daripada Ilham. Kenapa? Karena Ilham beratnya 50, Cindy beratnya 100. Berarti sudah 2 kali lebih berat daripada Ilham. Atau Ilham itu setengahnya. Kenapa bisa bilang setengah atau 2 kali? Kenapa? Karena dalam rasio itu yang dilihat itu ada kepangkat skalanya. Skala itu 2 kali lebih besar, setengah kali gitu kan. Itu adalah skalanya. Itu untuk rasio dan interval. Gak usah susah-susah teman-teman, gini aja pokoknya mah. Kalau dia bersifat kategori, kategori itu biasanya dia bisa kebanyakan kata ya. Jadi tidak berupa numerik ya. Jadi nanti di sana ada yang sifatnya nominal, ada ordinal. Pokoknya kalau ini tidak bisa dikali ditambah dibagi, ini kategori. Kalau numerik itu yang bisa dikali ditambah dibagi. Kategori ada yang sifatnya nominal, ada yang sifatnya ordinal. Nominal itu tidak ada kepangkatan, ordinal ada pangkatnya. Jadi maksudnya ada urutannya lah ya, ada urutan tingkatannya. Kalau interval itu dibedakan plus dan minus. Jadi jaraknya yang menjadi pembedaannya. Kalau rasio baru itu kali dan bagi, 2 kali lebih besar, setengah kali, 3 kali lebih besar, itu adalah rasio. Nah, ini tipe dataset. Tipe dataset itu kebanyakan itu sifatnya record data. Jadi setiap set itu dia punya atribut dan setiap atributnya biasanya punya datanya. Ini adalah record data normal, ini record data khusus.
Kenapa disebut khusus? Karena ini hanya untuk data transaksi saja. Kalau ini adalah sifatnya khusus data matrik. Kenapa data matrik? Karena semuanya berupa angka. Sehingga kalau si field-nya ini dihilangkan, dia bisa berbentuk matrik ordo sekian kali sekian. Kalau ini adalah dokumen trematik. Ini khusus untuk dataset kata ya, text mining biasanya. Jadi dalam setiap dokumen itu, kata yang muncul itu bisa dihitung kemunculannya berapa. Ini biasanya untuk dataset pada kegiatan text mining. Nah, kalau ini adalah jenisnya yang sifatnya order. Jadi data yang terurut nilainya. Biasanya ini diambil dari kegiatan yang sifatnya berkelanjutan atau suatu data yang secara terus-menerus disimpan. Contohnya pergerakan apa namanya itu lempeng bumi. Ya, biasanya kan suka kelihatan datanya yang kalau kita lihat berita gempa itu kan suka ada kan apa satu grafik gitu kan rendah tinggi itu kan merupakan data yang sifatnya terlihat secara apa berurutan ya urutannya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus juga contoh ini adalah daftar gen ya gen data gen dari orang yang terkena coronavirus. Ini yang kita perhatikan apa ini urutannya LSIF-nya ini yang kita perhatikan urutan ini.